إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwah rahimakumullah, kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan terus menerus mencurahkan nikmat demi nikmatnya kepada kita. Banyak dari saudara-saudara kita yang pada saat-saat seperti ini mereka lalai dengan berbagai urusan, sehingga jangankan mau mempelajari agamanya, agama Islam, salat 5 waktu, salat maghrib pun ternyata tidak terlaksana. Tapi kita mampu melakukannya, mampu hadir dalam majlis ilmu, yang mana kita yakin semuanya itu semata-mata karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan sandarkan kepada kekuatan kita, sebab prinsip kita adalah la haula wala quwata illa billah. Yang kata Nabi adalah kunzun min kunuzil jannah, gudang perbendaharaan dari sekian gudang perbendaharaan surga. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwah, bersyukurlah dan terus syukuri nikmat ini, kemuliaan ini, dan sandarkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita dalam kitab ini telah sampai pada muqaddimah yang kedua, pada perkara yang pertama dari muqaddimah yang kedua. Telah lewat pada pembahasan yang lalu bahwa muqaddimah yang kedua ini beliau menekankan 3 hal akan wajibnya kita ilmui dan kita amalkan. Yang mana pada kalimat sebelumnya beliau nyatakan panggil secara umum, maka pada muqaddimah yang kedua ini beliau nyatakan kewajiban ini bagi setiap muslim dan muslimah. Sebab sungguh keislaman kita ditentukan dengan ilmu dan pengamalan kita terhadap 3 hal ini. Kita sudah masuk pada pembahasan hal yang pertama, tentang wajibnya taat kepada Rasulullah, utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kata beliau, "Faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar." Siapa yang taat kepadanya maka pasti masuk surga, dan siapa yang ingkar maksiat kepadanya maka dia akan masuk neraka. Kemudian beliau sebutkan dalilnya.
Hanya kembali saya ingatkan, sebelum beliau sampaikan hal ini, boleh ingatkan kita akan 3 perkara. Bahwa ingatlah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencipta kita dalam bentuk yang sebaik-baik bentuk. Bukan diri kita yang mencipta, bukan yang lain, tapi semata Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencipta, yang mengadakan. Nikmat ini Allah Subhanahu wa ta'ala tambah. Wa razaqana, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Tak satu pun rezeki yang ada pada kita dan pada selain kita, kecuali pasti hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, perkara ini masih diyakini oleh orang-orang musyrikin. Masuk perkara yang ketiga. Walam yatrukna hamala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan kita begitu saja. Setelah penciptaan dalam bentuk yang sebaik-baik bentuk, iya, kemudian curahan rahmat rezeki yang terus menerus, maka harus kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan kita begitu saja. Allah telah menetapkan akan pastinya hari berbangkit. Iya, dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan bahwa penciptaan kita dengan maksud yang sebaik-baik maksud. Liya'budun, supaya kalian beribadah kepada Aku. Dan ibadah ini kemuliaan Allah. Ibadah ini adalah kemuliaan, dan dialah maksud kita dicipta. Mereka yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka-mereka yang semakin mantap ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang semakin jauh dari nilai-nilai ibadah, bukan yang semakin keluar dari nilai-nilai ibadah. Iya, yang katanya kalau semakin beriman, iya, semakin sampai kepada dalam jenjang hamba yang termulia, maka justru semakin jauh dari nilai-nilai ibadah. Sudah bisa tidak sholat, dan masuk akal jamaah, apalagi mau masuk ke dalam hati. Bahkan yang adalah kebencian terhadap keyakinan-keyakinan sesat ini. Ketika seseorang menyangka bahwa yang mulia, yang sampai ke dalam jenjang keyakinan yang sempurna, yang istilah mereka adalah hakikat, ma'rifat dan yang semisalnya, katanya sudah keluar dari nilai-nilai agama. Sudah bisa tidak sholat, atau sebagian sholat sudah bisa ditinggalkan, atau tidak perlu lagi kita lakukan yang sunnah-sunnah. Ini tidak pantas. Justru siapa yang semakin sempurna melakukan syariat demi syariat, yang wajib dan yang wajib, kemudian yang sunnah, kemudian selanjutnya, maka dia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sinilah hakikat penghambaan. Dan siapa yang betul-betul hamba, dia yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ikhwah, kita seluruhnya yakin bahwa Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala yang termulia adalah Muhammad. Iya, Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala yang termulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba lihat salah satu bentuk, Allah Subhanahu wa ta'ala nampakkan kemuliaan beliau sallam yang mengalahkan Nabi dan Rasul lainnya, walaupun seluruhnya mulia dengan kemuliaan yang sangat luar biasa. Lihat peristiwa Isra Mi'raj. Dalam keadaan hidup, dalam keadaan terjaga, tidak tidur, Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalanan malamkan, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas langit. Langit pertama boleh lewati, langit kedua boleh lewati, langit ketiga boleh lewati, sampai ke langit ketujuh boleh lewati, tempatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini dalam keadaan masih hidup dengan ruh dan jasadnya. Kalau sekedar ruh, mimpi namanya. Dan mimpi tidak perlu diingkari oleh orang-orang musyrikin. Sebab biasa mereka mimpi yang hebat. Allah Subhanahu wa ta'ala angkat perjalanan malam kan sampai naik ke atas, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menerima kemuliaan demi kemuliaan. Lihat kemuliaan yang diterima, salat 5 waktu.
Dan ini adalah ibadah yang terhebat. Coba lihat. Peristiwa yang betul-betul menunjukkan kedahsyatan yang luar biasa. Hebatnya tokoh ini. Luar biasanya manusia yang satu ini. Hamba Allah, pilihan Allah Muhammad SAW. Ternyata untuk menerima apa? Tentunya untuk menerima perkara yang sangat hebat luar biasa pula. Salat. Yang mana salat adalah ibadah. Berarti memang orang-orang mulia berhak mendapatkan kemuliaan. Karena itulah siapa yang merasakan dirinya tidak perlu lagi salat, maka dia adalah orang yang sehina-hina makhluk. Kemudian lihat lagi, ketika peristiwa yang betul-betul menampakkan kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam ini, yang menunjukkan keluar biasaan beliau sallallahu alaihi wasallam, kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kecuali dengan satu sifat saja yang sudah mewakili seluruh kemuliaannya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalan malamkan abdihi, hambanya. Lihat kata abdi, ini disebut hambanya. Ini kata hambanya. Tidak disebutkan nama beliau, Nabi Muhammad SAW. Tidak disebutkan sifat-sifat beliau yang lainnya. Kata disebutkan saat ini, hambanya. Ini jelas, tegas menunjukkan bahwa hamba inilah jenjang yang termulia. Siapa yang semakin memperhambakan diri kepada Allah, inilah yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur jamaah. Berbahagia kita. Betul-betul harus kita gembira. Sebab kita dicipta dengan maksud ini, supaya beribadah, supaya mulia. Siapa yang memahami hakikat ini dengan sejelas-jelasnya, maka ibadah itu akan mudah bagi dia. Sebab dia tahu, tidak lain ibadah itu adalah kemuliaan. Tidak lain ibadah itu adalah kemuliaan. Dia akan ambil, dia akan pegang, dia akan pertahankan. Sebab dia sudah tahu bahwa dia adalah kemuliaan. Akan terasa nikmat bagi dia untuk melakukannya. Tapi siapa yang belum paham bahwa ibadah yang merupakan maksud diciptakannya kita, belum paham mereka bahwa ibadah ini adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan terasa berat itu ibadah. Bahkan mungkin ditinggalkan. Sebab belum paham bahwa dia adalah kemuliaan. Mereka inilah orang-orang yang buta. Tidak mampu melihat kebenaran yang sangat nampak, kemuliaan yang sangat jelas. Kalau ada orang yang buta, kita beri emas, dalam bentuk bijian, 1 gram sajalah. Apalagi kalau 10 gram. Apalagi kalau 100 gram. Tapi dalam bentuk batu. Kita kasih ini, ambil sedekah. Coba antum kasih yang seperti itu di pinggir jalan, orang-orang yang buta, langsung dia lempar itu, orang ajar itu tadi. Dia tidak akan terima. Saya dia tidak tahu bahwa itu adalah emas.
Tapi coba kalau santingnya, temannya diberitahu, yang dia percaya yang diberitahu. Yang dia percaya yang diberitahu. Beritahu dia, ini emas ini. Harganya ini ratusan juta ini. Maka seketika itu, di mana tadi itu? Dia akan pegang, dia akan pertahankan. Gelisah luar biasa kalau dia tidak bersamanya. Kalau dia tidak dapatkan. Kenapa? Setelah dia ketahui kemuliaannya. Tingginya nilai barang itu. Hanya sekarang kita tidak berbicara barang. Bagaimanapun hebatnya barang di dunia ini, betul-betul sungguh tidak berarti jika dibandingkan dengan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai maksud diciptakannya kita. Dosa ibadah seluruhnya. Raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Bukhari. 2 rakaat sebelum subuh. Ini salat sunat. Banyak-banyak Nabi hanya membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Ringan, singkat, tapi berapa nilainya di sisi Allah? Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia beserta isinya. Ini 2 rakaat sebelum subuhnya. Belum lagi salatnya yang lain, yang wajib. Belum lagi ibadah yang lain, belum lagi. Kita diciptakan untuk kemuliaan itu. Kehebatan ibadah seseorang ditentukan dengan kemampuan dia memahami hakikat dari ibadah ini dari sisi kemuliaannya. Siapa yang semakin paham bahwa betul-betul mulia perkara ini, yang menjadi maksud diciptakannya saya, maka dia tidak akan lepas. Gelisah dia kalau tidak bersamanya. Dia akan rasakan kenikmatan. Dan ini tanpa batas. Itu kemampuan kita memahaminya, itu berjenjang-jenjang orang. Disitulah jenjang agama kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang merasakan nikmatnya bermajlis ilmu. Luar biasanya itu ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu, keterangan-keterangan akidah apalagi dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dirasakan nikmatnya besarnya sehingga dia tidak akan tinggalkan majelis ilmu. Di antara mereka yang merasakan hebatnya ini berjenjang-jenjang. Ada di antara mereka merasakan nikmatnya dan dia tidak akan tinggalkan ketika tidak diperhadapkan dengan pekerjaannya. Tapi ketika diperhadapkan dengan sesuatu, yang dia juga ada kecintaan di situ dalam urusan keduniaan, maka di sinilah berbenturan 2 kecintaan. Pada saat benturan-benturan seperti inilah yang pasti kita alami. Disitulah peringkat keimanan akan diukur, naik atau menurun. Tidak akan stabil itu setelah melewati benturannya. Kapan melewati benturan, naik atau turun? Naik atau turun? Siapa yang betul-betul cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, maka betul-betul dia akan memilih jalan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Disitulah jenjang kemuliaan tertinggi. Walam yatrukna hamala, dan Allah tidak akan membiarkan kita begitu saja. Allah cipta kita dengan maksud yang semulia-mulia maksud. Alhamdulillah, betul-betul kesyukuran yang sangat dalam. Allah jadikan kita makhluknya untuk meraih kemuliaan ibadah ini. Menjadi
hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menjadi hamba diri. Hati-hati, ada orang yang beribadah mencari kesenangan diri dalam ibadah. Ini masuk dalam jenjang yang banyak sekali orang tidak paham. Jangankan yang baru belajar, yang lama belajar agama, bahkan kadang pelajarannya itu bagus dan dirasakan, tapi masuk ke dalam paham yang akan disebutkan ini, banyak orang yang lalai, tidak paham. Ada orang yang sholat atau melakukan ibadah mencari kenikmatan dalam dirinya, sehingga larut dalam ukuran apa yang merasa nikmat bagi dirinya. Bukan itu maksud ibadah. Ibadah adalah tunduk patuh kepada Allah karena cinta kepada Allah. Kita lakukan semata-mata karena ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap perbuatan itu. Kalau kita lakukan semata-mata karena cari kesenangan diri, rasa nikmat, maka berarti kita beribadah karena ridho diri kita, bukan karena ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak kena sama orang-orang sufi, sama orang-orang suka zikir jamaah dan yang semisalnya, yang dirasakan memang kenikmatan ketika berzikir, tapi ridho dirinya, bukan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab keluar dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hamba Allah, bukan hamba diri kita. Kalau memang hamba Allah, ikuti maunya Allah. Disitulah kenikmatan yang tiada tandingannya. Bersama dengan itu, disitulah kita akan rasakan kenikmatan yang tiada tandingannya, yang mengalahkan kenikmatan yang dikejar oleh orang-orang yang menginginkan kenikmatan diri. Hanya kadang proses untuk sampai ke situ kita rasakan beratnya ini. Bahkan kadang kita mungkin benci perkara itu, semacam kebencian, takut, tidak suka. Tapi ternyata kapan kita masuki dan semakin resapi masuk ke dalamnya, ternyata disitulah kenikmatan yang tiada tandingannya. Saya kasih contoh misalnya, berjihad di jalan Allah, berperang. Benci orang, tidak suka itu, melihat darah, memotong orang, membunuh. Tapi ketika karena Allah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang senang kalau tangannya misalnya terpotong? Siapa yang senang misalnya kalau dia tertembak misalnya? Siapa? Seperti itu. Tidak senang diri. Karena itulah banyak orang-orang sufi ketika masuk dalam peperangan tidak mau. Dia lebih senang melakukan ibadah-ibadah yang bagaimana hati bisa tenang. Kalau seperti tidak bisa, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa 'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu takrahu, kamu benci sesuatu, padahal itu lebih baik bagi kalian. Tapi tidak peduli orang-orang yang beriman, ini maunya Allah, ini yang Allah ridhoi, ini yang Allah cintai, kita lakukan walaupun ada ketidaksenangan. Yang ternyata kapan semakin dalam dia dalam perkara amalan ini, maka luar biasa jamaah, dia tidak akan tinggalkan amalan mulia lagi. Bahkan ketika dia sampai kepada puncak mujahadahnya, puncak peperangannya, yang akhirnya harus mengalir darahnya dan tercabut darahnya, disitulah puncak kenikmatan yang dirasakan. Terbunuh sebagai orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang luar biasa. Saya kasih contoh, sebutkan satu peristiwa menunjukkan nikmatnya kenikmatan ini.
seorang sahabat Nabi SAW yang Nabi beritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya. Tapi setelah meninggalnya, Allah berbicara sama dia. Sahabat Nabi yang merupakan bapak dari sahabat Nabi SAW yang terkenal pula. Bapaknya sahabat Jabir, namanya Abdullah ibnu Amr ibnu Haram. Jabir, yang biasa kita kenal Jabir. Bapaknya itu sahabat besar, terbunuh dalam sebuah peperangan. Allah Subhanahu wa taala, ya, walhasil Jabir gelisah. Jabir radhiyallahu anhu sedih bapaknya meninggal. Maka Nabi sallallahu mengatakan, inginkah saya sampaikan kepada engkau apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada bapakmu? Nabi pun ceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada bapaknya, iya, sahabat Abdullah, bapaknya Jabir. Allah berfirman kepadanya, minta, saya akan beri. Disuruh meminta. Ini setelah meninggal. Disuruh minta kamu. Saya akan beri. Padahal tentunya orang yang mati di jalan Allah Subhanahu itu kan sudah rasakan kenikmatan di alam barzah. Tapi suruh lagi minta. Tentunya dia minta yang paling nikmat, ya kan? Sesuatu yang akan lebih nikmat. Kemudian Allah jamin, saya akan beri. Apa yang dia minta? Ya Allah, hidupkan saya kembali supaya saya mati seperti itu lagi. Minta dihidupkan kembali supaya mati seperti itu lagi. Karena nikmatnya itu. Hanya permintaan ini keluar ketentuan, tidak dikabulkan. Saya minta hidup lagi, orang mati lain lagi sudah. Alamnya alam barzah, tidak akan mungkin lagi hidup di alam dunia. Keluar dari ketentuan Allah Subhanahu. Allah tidak kabulkan. Ini juga bantahan orang-orang yang menyangka bahwa ruhnya si anu ada setan Sumiyati macam-macam. Iya. Kembali, bapak saya datang lagi, nenek saya Syekh Yusuf, si Abdul Qadir Jalani datang lagi dan jumpai saya. Itu jin semuanya itu. Setan-setan jahat. Iya, yang datang itu penjahat kelas kakap, bahkan di atasnya kakap. Jin-jin datang mengelabui. Ini lihat ini orang mati syahid. Allah yang suruh minta. Kemudian Allah jamin saya akan beri. Tidak diberi. Lihat lebih jauh. Terus apa ya? Yang dia minta selanjutnya, kalau begitu ya Allah kabarkan tentang apa yang saya dapatkan. Turunlah ayat. Jangan kalian menyangka bahwa mereka yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Jangan katakan mereka itu mati. Tapi mereka hidup di sisi Allah, diberi rezeki. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan sekali-sekali kalian nyangka mereka itu mati. Sampai akhir ayat. Ini coba lihat ketika ada benci itu, siapa mau di capeknya itu, susahnya itu. Secara tabiat orang benci, tapi dihadapi semata-mata karena ini ridhanya Allah. Ini ridhanya Allah di sini. Ini hambanya Allah yang bergerak, berkeyakinan, berkata, melakukan tindakan, melakukan ibadah karena Allah. Ini mencari ridha Allah, bukan mencari semata-mata ridha dirinya. Ini namanya hamba Allah. Disitulah kenikmatan yang tiada tandingannya. Jadi beribadah mencari ridha Allah, bukan mencari ridha diri. Banyak orang, kenapa dia susah tinggalkan zikir yang tidak ada tuntunannya dari Nabi? Dia rasakan nikmat. Dia rasakan enak. Apalagi kalau pemandunya sampai menangis. Rasakan juga. Air mata jamaah itu banyak. Ibnu Qayyim membagi air mata itu beberapa bentuk, beberapa jenis. Saya lupa ingat, kayaknya sampai 10 bentuk.
jenis itu air mata. Yang jelas air mata yang benar, yang betul-betul karena khasyatullah. Dan khasyatullah bukan karena perasaan, tapi karena ilmu. Dalilnya, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Tidak ada yang takut kepada Allah, yang khasyah kepada Allah dari hamba-hamba Allah, kecuali al-ulama, orang-orang yang berilmu. Yaitu semakin dalam ilmunya, semakin dalam ilmunya. Kemudian dia takut betul. Itulah yang khasyatullah. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah adalah kemuliaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tunduk kepada Allah, merendah kepada Allah, karena cinta kepada Allah, takut hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah. Betul-betul kita lakukan ibadah jasad, ibadah harta, semata-mata mencari ridha Allah dan melakukan sesuai dengan apa yang Allah ridhai. Yang kita lakukan apa yang Allah ridhai. Yang kita inginkan apa yang Allah ridhai. Sebab itu yang terbaik. Ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Kalau kita ingin ini, lihat, bal arsala ilaina rasula. Allah tidak ajarkan kita tercipta demikian, tapi dicipta dalam sebaik-baik bentuk. Allah utus seorang rasul dalam rangka kita betul-betul paham mana ridhanya Allah, mana yang Allah inginkan. Allah utus rasul. Karena itulah keharusannya, faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadanya pasti masuk surga. Sebab jalan ridha Allah. Dan siapa yang tidak taat kepadanya maksiat, maka pasti masuk neraka. Dalilnya ayat yang kita sudah sebutkan. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sungguh kami telah utus pada kalian seorang rasul yang menjadi saksi atas kalian. Nabi Muhammad SAW. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami utus pada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa fir'aun rasula. Maka Fir'aun asa, maksiat, ingkar terhadap rasul itu. Apa akibatnya? Fa'akhadnahu akhda wabila. Kami pun siksa dia dengan siksaan yang sangat mengerikan, yang sangat pedih. Artinya, kalau demikian, maka demikian pula yang akan menimpa orang-orang yang ingkar terhadap Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu ikhwah, ittiba'un nabi, ta'atun nabi. Ittiba'un nabi sallallahu, ikut terhadap nabi, ikut kepada Nabi sallallahu. Tidak cukup kalau hanya sekedar cinta kepada nabi, harus ikut. Kalau mengaku cinta, semuanya bisa mengaku cinta, tapi harus ikut. Lihat kalau sekedar cinta, lihat Abu Talib paman Nabi sallallahu, cintanya ini sama keponakannya. Sampai dia berani berhadapan dengan orang-orang Quraisy yang lain, orang-orang Arab yang lainnya. Dan mereka seluruhnya takut di hadapan Abu Talib. Dia kerahkan kekuatannya membela keponakannya yang dia cintai. Jadi cinta yang sudah disertai dengan pembelaan sudah. Tapi ternyata tidak bermanfaat bagi Abu Talib yang meninggal berada di atas agamanya ini. Menjadi penghuni neraka. Sebab apa? Dia tidak mengikuti siapa yang dia cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak ikuti siapa yang dia cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya siapa yang cintai beliau sallallahu, maka sungguh luar biasa, pasti akan bersama dengan Nabi. Nabi sallallahu bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai.
di hari kemudian. Yang cinta sama orang-orang kafir, kecintaannya melahirkan pengikutan terhadapnya. Dan ada kebersamaan sudah. Tergantung sejauh mana kebersamaannya. Kalau lahir dan batin, wah sudah. Sama persis sudah itu. Ini. Bersama dengan Nabi SAW. Cinta kepada Nabi SAW. Betul-betul ikut Nabi SAW. Ini akan bersama dengan Nabi SAW secara lahir dan batin. Al-ikhwah rahimakumullah. Kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah keimanan yang tertinggi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai saya dia cintai. Sampai saya, kata Nabi, dia cintai melebihi cintanya kepada kedua orang tuanya, kepada anak-anaknya dan kepada manusia seluruhnya. Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ya Rasulullah, sekarang ini lihat jenjang perjalanan keimanan Umar. Sekarang ini saya mencintai engkau melebihi segalanya kecuali diri saya. Maka kata Nabi SAW, belum wahai Umar, sampai kamu mencintai saya mengalahkan dirimu. Umar itu semangat kekuatan istijabahnya, kekuatan pengambilannya, penerimaannya sangat kuat, hebat, luar biasa. Seketika itu pula, beliau sambut pernyataan ini. Sekarang ya Rasulullah, saya cintai engkau mengalahkan seluruhnya termasuk diri saya. Barulah di situ lain memang mengatakan, Al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, baru. Ini ya. Dan harus kita cintai. Sebab kita ini mau menempuh jalan yang Allah cintai, yang Allah ridai. Sangat tidak masuk akal mereka-mereka yang menyatakan cinta kepada Allah, tapi kemudian tidak cinta kepada makhluk yang paling Allah cintai. Bertolak belakang itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Rasulullah, jika kalian cinta kepada Allah, ini jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ini syaratnya. Jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti saya. Berarti Rasulullah, sahabat Nabi disuruh sampaikan ini. Katakan kepada mereka, jika kalian cinta kepada Allah, ikuti saya. Perintah Allah. Apa akibatnya? Yuhibbukumullah. Allah balas. Allah akan cintai kalian. Luar biasa kalau Allah sudah cinta. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Kemudian Allah jamin dengan mengingatkan namanya. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu ghafur, maha memberikan ampunan, sehingga pasti terampuni. Rahim, lagi maha merahmati, sehingga pasti mendapatkan cinta Allah. Ini tidak boleh tidak, harus ittiba, ikut kepada beliau SAW. Kalau tidak bencana, jemaah. Kalau cinta kepada beliau SAW, kemudian tidak ikut, ini cinta palsu. Kalau sampai menangis dia karena cinta kepada Nabi, tetapi dengan aturan yang tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh Nabi, dengan acara yang dibenci oleh Nabi SAW, sebab Nabi sangat membenci bid'ah.
maka air mata itu adalah air mata buaya. Air mata buaya itu. Ini. Tapi kecintaan yang benar adalah kecintaan yang melahirkan ittiba, mengikuti beliau sallam secara lahir dan batin. Disitulah dan di sanalah ukuran kebersamaan kita. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang di hari kemudian akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebaliknya, kalau yang dicintai orang-orang jahat, bahaya. Kalau dicintai orang-orang jahat, bahaya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sebuah kaum maka akan sama. Apalagi kalau sudah sampai cinta. Cinta sama bintang-bintang film. Cinta sama pemain-pemain bola, orang kafir. Cinta sama tokoh-tokoh kenegaraan, orang-orang kafir. Cintailah, ikutilah mereka kalau memang mau sama nantinya di neraka. Apa yang dia pakai itu kita pakai. Begitu mulai rambutnya, begitu mulai rambut kita. Oh begini pakaiannya, itu pakaiannya. Ini benar ini caranya mencintai. Tapi cintanya salah. Tapi benar caranya mencintai. Sebab dia lahirkan dengan mengikuti. Dia cari biografinya. Apa hobinya dia? Oh jadi hobinya juga itu. Apa yang disukai dia itu. Ketika dia datang, mau mati itu. Biar berapa tiketnya? Saya datang ke masjid, rumahnya di samping masjid. Panas. Kan tidak apa-apa aja sholat di rumah. Padahal dia Allah yang harusnya yang paling dicintai. Kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani seseorang kecuali hanya dengan kemampuannya. Ya kemampuan saya sholat di rumah. Salah, bukan kemampuannya sholat di rumah. Buktinya kalau pergi nonton bola, itu kan kemampuannya itu, kemampuannya. Keluar uang lagi, sempitnya itu jalur masuk itu. Tidak peduli. Kalau dia dapat manjat. Tidak ada yang pernah mau berani manjat pagar masjid kalau sudah penuh sudah. Itu pun tidak pernah masjid ditutup, dibuka terus, dipanggil lagi. Ini betul-betul kecintaan yang telah pudar. Hati itu satu jamaah. Kalau diisi dan dipenuhi dengan kecintaan kepada selain Allah, maka otomatis kecintaan kepada Allah akan berkurang bahkan sirna. Tapi kapan dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta terhadap apa yang Allah cintai, maka kecintaan yang tidak bermanfaat akan sirna pula. Kita tidak mempunyai dua hati. Hati saya yang satu ini khusus mencintai si anu saja. Tidak dicampuri dengan sisi. Tidak akan mungkin. Karena itulah kapan kecintaannya kepada penyanyi itu lebih dominan, maka dia akan dicintai lagu-lagunya. Otomatis kecintaannya kepada Allah akan berkurang, akan semakin jauh dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian nasyid-nasyid. Kapan nasyid-nasyid itu lebih dicintai, lebih disenangi? Itu melemahkan hatinya terhadap ayat-ayat Al-Quran. Menjauhkan dia. Dan ini terbukti dan sangat terbukti. Bahkan minimal pengaruh nasyid itu menurut dia sudah lebih besar dari ayat-ayat Al-Quran. Ini sudah sangat mengerikan ini. Kalau dia dengarkan nasyid, luar biasa getarannya dalam dirinya.
Walaupun nasihat Islam. Iya. Apalagi kalau ditambah dengan rebananya. Iya. Tapi ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, kenapa? Tapi sudah ada geseran. Yang kapan dia lanjutkan, maka akan dia tinggalkan Al-Quran. Setan menggerogoti manusia perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi orang-orang bodoh akan merayakan hari kecintaan, hari kasih sayang. Saya teringat sebab di jalan, lihat pamflet. Oh iya, tanya yang Rusli, tanggal berapa ini sekarang? Bulan ini kah sekarang ini? Oh sedih, sudah Februari. Wah. Ini semakin mengerikan. Dulu-dulu itu pamflet tidak ada untuk ajakan di situ. Dulu-dulu tidak ada. Itu berarti syiar-syiar agama selain Allah, syiar-syiar musuh Allah Subhanahu wa taala semakin nampak. Sebab ajakannya semakin umum. Dan pemuda yang menjadi sasaran. Pemuda-pemuda konyol, bencong. Pemuda yang hadir seperti itu bencong itu. Iya. Pergi berteman dengan orang-orang di Karebosi. Tidak mempunyai ghirah keislaman. Itu hari kasih sayang orang-orang kafir. Itu pun asal hari kasih sayang itu adalah hari kasih sayang dari agama Yunani. Dari agama-agama orang-orang yang mempertuhankan dewa kasih sayang atau dewi kasih sayang. Kemudian dimasukkan karena raja, masukkan ke dalam agama Nasara, merusak agama Nasara, dan terus bertahan kerusakan ini. Sebab memang agama itu telah rusak. Kemudian kerusakan ini mau biaskan, dimasukkan ke dalam Islam. Sebab tidak akan rusak Islam kecuali setelah dimasukkan yang lainnya. Meninggalkan perbuatan-perbuatan keji. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang mereka adalah kasih sayang palsu. Kasih sayang mereka yang mereka rayakan itu adalah kasih sayang haiwani. Sebab dasarnya syahwat. Kalaupun dasarnya semata-mata kasih kepada manusia, maka kasih sayang seperti ini, kasih sayang kepada makhluk yang satu kepada makhluk yang lainnya, kasih sayang seperti ini belum membedakan antara muslim dengan kafir, bahkan belum membedakan antara manusia dengan binatang. Kasih sayang seperti itu. Sebab binatang juga masih punya kasih sayang seperti itu. Antara binatang, induk binatang dengan anaknya misalnya. Punya. Tidak ada kasih sayang lebih hebat dari kasih sayang ada dalam Islam. Tidak ada kecintaan yang lebih hebat dari cinta dalam Islam. Cinta kepada Allah, cinta karena Allah. Cinta kepada Allah, cinta karena Allah. Cinta ini kapan betul-betul tertanam, akan melahirkan gerakan, keyakinan, pikiran, perbuatan, pengorbanan yang tiada tandingannya. Kecil itu kalau orang yang mau mati. Iya. Kecil itu karena orang yang mati karena ditinggal oleh sedia. Kalah itu dengan kecintaannya orang-orang yang betul-betul cinta kepada Allah dan karena Allah.
Kalau orang yang cinta seperti itu semakin dia cintai, maka semakin siap menerima penderitaan. Ini rumusnya. Dan ini pasti. Bukan perkara yang diragukan. Pasti. Siapa yang mencintai keluar dari kecintaan ini, keluar dari kecintaan kepada Allah, atau mencintai karena Allah, maka pasti semakin dia cintai, maka akan semakin menderita dia. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna ila rabbikal muntaha, dan sungguh hanya kepada Rabb engkau lah berakhirnya segala sesuatu. Ketika cintaan kepada Allah dan karena Allah, maka pasti akan sampai kepada Allah dan terus menerus. Adapun cinta karena Allah, karena selain Allah, kepada selain Allah, yang keluar dari nilai-nilai cinta kepada Allah dan karena Allah, maka ini akan terputus. Apalagi di hari kemudian, wa taqaffa'at bihimul asbab, dan terputuslah segala sebab, termasuk cinta. Lihat buktinya. Semua yang cinta sama dunia, hartanya, semakin dia cintai harta itu, maka semakin menderita dia. Ketika pada saat-saat pasti dia akan tinggalkan dia. Sebab apapun yang dicintai selain karena Allah, itu pasti akan dia tinggalkan. Minimal dia akan tinggalkan ketika dia akan meninggalkan dunia ini. Dan di sanalah saat yang paling berat bagi dia. Penderitaan yang sangat, ketika kecintaannya terhadap kedudukannya sangat luar biasa, atau terhadap hartanya, atau terhadap wanita. Menderita itu. Beda kecintaan kepada Allah. Justru saat-saat mau meninggal, disitulah semakin ringan kerinduan dan kerinduan. Semakin hebat, semakin luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil selain Allah, dijadikan sebagai Tuhan-Tuhan, tandingan-tandingan. Ini orang musyrikin. Gimana caranya? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai selain Allah itu sama dengan cintanya kepada Allah. Berarti tetap cinta juga kepada Allah, tapi sama. Ini hati-hati. Ini orang musyrik. Orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman lebih dahsyat cintanya, lebih besar, lebih hebat cintanya, lebih dalam cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengalahkannya. Sebab apa? Cinta ini murni, cinta ini benar, cinta ini hak. Iya. Yang batasnya tanpa batas. Sebab bagaimanapun cintanya kita kepada Allah, masih ada cinta lebih hebat dari itu. Berhebat lagi cintanya kepada Allah. Dibuka terus dan terus dibuka. Bersamaan ini, medan percintaannya itu tanpa batas. Di mana saja kita bisa melakukan cinta kepada Allah. Mengingat Allah, membesarkannya, memuliakannya, berzikir, membaca ayat-ayat. Dan cerdas Allah subhanahu wa ta'ala mengajak. Ini ikhwah. Ini orangnya panjang. Mudah-mudahan kita bisa bahas lebih jauh lagi tentang cinta ini dalam pembahasan ibadah cinta. Iya, dalam pembahasan selanjutnya. Insyaallah sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.